Halo, apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku masak tahu isi. Ada sedikit insiden di dapur, jadi tahu isi aku ada satu yang gosong. Ini bahan-bahannya semua udah aku tulis di video. Kalau kalian merasa terlalu cepat, bisa di-pause ya. Pertama-tama, ini aku tumis dulu untuk isiannya. Aku tumis dulu bawang putih bawang merahnya sampai harum. Pastikan minyaknya sudah panas sebelum kalian tumis bawang putih bawang merahnya ya. Kalau bawang putih bawang merahnya sudah harum, kita masukin sayuran yang udah kita potong-potong. Ini pertama-tama aku masukin sayuran yang agak lama matangnya, yaitu wortel. Juga di sini aku masukin jamur kupingnya ya. Lalu ini dioseng-oseng sampai agak layu sedikit ya. Habis itu baru kita masukin sayuran lainnya yaitu kol dan juga toge. Nah, ini udah agak layu ya. Di sini aku langsung aja masukin kol sama togenya. Lalu setelah dimasukin kol dan togenya, di sini aku langsung oseng-oseng aja. Dan jangan lupa kita bumbuin. Bumbunya juga nggak ribet. Ini semua aku kasih kira-kira ya. Di sini aku kira-kira kasih 1 sendok makan saus tiram, sekitar 1 sendok makan kaldu bubuk, garam secukupnya. Ini aku kasih mungkin kira-kira 1/4 sendok makan ya. Karena nanti kan kita mau bumbuin lagi tuh di tepungnya. Jadi aku nggak mau ini terlalu asin nantinya. Juga jangan lupa setengah sendok teh gula. Setelah itu kita oseng-oseng dan aduk-aduk sampai bumbunya merata dan sayurannya semuanya mateng ya. Nah, kalau sudah layu seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Jangan lupa diangin-angin ya, karena ini kita mau masukin ke tahu yang sebelum kita lanjut masak. Jika kalian baru bergabung dengan channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang ide menu masakan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Tangan, jadi biar tangannya nggak kepanasan. Tapi kalau kalian mau masukin pakai sendok juga lebih baik, tapi kalau aku lebih enak pakai tangan karena jadi aku bisa pakai feeling apakah sudah penuh atau belum isian tahunya. Tahu segitiganya ini aku potong kayak gini ya. Jadi isinya ini aku keluarin sebagian untuk nantinya aku masukin isiannya. Nah, masukin isiannya kayak begini. Gampang sih. Nah, udah deh selesai. Ini kita lanjutin lagi isiannya sampai bener-bener full ya isinya. Jadi biar puas isinya banyak ya. Nah, terus dimasukkan. Nah, ini aku pakai tangan ya untuk masukin isiannya ke dalam tahunya supaya ini dalamnya tuh padat ya. Jadi biar tahunya gendet-gendet gitu. Nah, kayak gini terus lanjutkan sampai tahunya ini habis ya. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian cara ngeluarin isinya tahu. Jadi kalian masukin tahunya ini miring ya. Jadi kayak biar ngikutin bentuk segitiga tahunya tuh. Jadi masukinnya miring, terus langsung kalian lurus. Nah, langsung ini isinya ini dikeluarin. Nah, dengan kayak begini, kalian bisa ngambil isinya tuh lebih rapih dan dalamnya tuh jadi lebih banyak isian yang keluar, isi tahunya yang keluar. Nah, kayak gini. Jadi lubangnya tuh lebih besar lagi daripada kita cuma belah jadi 2 aja. Nah, ini jadi enak kita masukin isiannya. Dia gede gitu. Jadi berbentuk kayak kantong gitu ya. Nah, ini teruskan sampai tahunya ini habis ya. Dan untuk tahunya sendiri yang kita keluarkan ini jangan dibuang, bisa jadiin pepes atau kalian gabungin aja isinya ke dalam tahunya. Dan untuk tepungnya ini, maaf banget aku nggak rekam pada saat aku isi tepungnya. Jadi tepungnya ini aku pakai 5 sendok makan tepung terigu dan juga 2 sendok makan tepung maizena. Dan dibumbuin lagi tepungnya, ini pakai kaldu bubuk, gula 1 sendok teh, garam 1/4 sendok makan. Ingat ya, tadi isiannya udah kita bumbuin, jadi garamnya ini jangan banyak-banyak, takutnya nanti malah keasinan. Terus di sini kita kasih air. Airnya ini aku pakai air minum. Berapa milinya aku nggak hitung ya, maaf ya. Karena kalau misalnya aku bikin adonan tepung gini, aku memang nggak pernah ukur. Tapi untuk konsistensinya tuh agak kental ya, karena kita nggak mau terlalu cair. Ini kan tahu isi kita jadi mau
ngiket supaya isiannya tuh nggak keluar-keluar gitu. Jadi supaya isinya tuh tetap di dalam tahunya. Jadi untuk aku cara ngakalinnya yaitu ya tepungnya ini aku bikin agak kental. Jadi pada saat kita coating tahunya dengan tepung, tepungnya ini nggak tumpah-tumpah gitu, atau istilahnya dia nggak jatuh langsung ke wajannya ya. Jadi dia tetap stay di tahunya itu. Nanti kalian lihat deh. Nah, konsistensinya seperti ini ya. Jadi agak kental, tidak encer. Ini konsistensi yang aku mau untuk tahu isi aku. Nah, lalu kita coating tahunya. Ini cara aku coating tahu isi aku. Kalian lihat kan tahunya isinya kan banyak. Nah, ini coatingnya kayak gini nih. Jadi maksudnya aku tepungnya ini kental. Itu jadi pada saat kita coating, tepungnya tuh stay di tahunya gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya adonan tepungnya terlalu cair kan dia nanti pada saat kita goreng di wajan itu saking cair tepungnya jadi langsung jatuh ke dasar wajan dan isian tahunya ini keluar semua karena kita kan nggak pakai adonan lagi buat ngiket isiannya di dalam tahunya gitu. Nah, lanjutkan prosesnya sampai tahunya sudah tercoating dengan tepungnya. Sekarang kita mau goreng tahunya, pastikan minyaknya panas. Cara ngetesnya yaitu sedikit adonan tepungnya dimasukkan ke minyak. Nah, ini kalian lihat kan? Jadi tepungnya ini mengikat isian tahunya ya. Tuh. Jadi supaya isiannya ini nggak keluar-keluar. Ini puas banget deh makannya karena isiannya tuh banyak. Dan untuk isiannya ini sebenarnya bebas, tapi aku pilih yang vegetarian. Nah, ini enak banget nih untuk bahan takjil pas puasa nanti. Kan puasa udah bentar lagi deket ya. Ini kalau misalnya kalian mau isiannya mau ditambahin potongan udang atau potongan ayam, bisa banget ya. Isiannya ini bebas. Tapi memang secara umum kalau tahu isi itu isiannya adalah sayuran atau dicampur dengan soun ya. Jadi ini aku pilih bahan yang secara umum aja. Nah, ini kalau misalnya kalian baru masukin tahunya, jangan dibolak-balik dulu, tunggu sampai tepungnya ini ngeset, baru kalian bolak-balik. Tapi jangan kelamaan, karena jadi gosong. Karena aku ini pakai kompor high pressure. Apinya ini terlalu besar dan minyaknya terlalu panas. Akhirnya salah satu dari tahu aku itu gosong, seperti yang kalian lihat di awal video. Nah, ini kalian jangan terlalu ditinggal-tinggal ya kalau kalian pakai high pressure kayak aku. Dan kalau misalnya tepungnya udah ngeset, baru deh kita bolak-balik ya. Teruskan proses ini sampai tahunya ini golden brown atau sampai garing ya. Nah, karena tahu batch pertama aku ada yang gosong, jadi aku bete, aku skip. Sekarang ini batch kedua. Nah, kalau misalnya udah golden brown kayak begini, ini bisa kalian angkat ya. Lalu disajikan. Jangan lupa pakai cabai rawit dicampur sama kecap manis. Enak banget ya. Sekian menu harian dari aku. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.